Baik, di video kali ini saya akan mereview ini sebuah power supply variabel dengan modul LM317T ya. Power supply ini sudah lebih dari 5 tahun saya buat sendiri. Untuk boxnya sendiri ini saya pakai dari bekas power supply komputer ya, yang sudah tidak kepake dan dimodifikasi seperti ini. Pakai kipas angin juga, tapi ini kipas anginnya sudah rusak ya. Dan ini saklar on off-nya dari bagian belakang. Ya, seperti ini. Di bagian depannya itu saya pasang LED indikator. Kemudian ini jack mic ya, jack mic besar itu untuk outputnya seperti itu, jadi biar pas aja gitu di tengah-tengah kayak gini. Oke, nanti akan saya bongkar ini dan saya lihatkan skemanya. Barangkali ada teman-teman yang membutuhkan skema regulator variabel dari LM317T yang sudah sangat populer itu ya. Ya, seperti ini isinya. Nah, kelebihan dari LM317T itu rangkaiannya itu cukup simpel ya di sini. Tidak ribet kayak misalnya IC regulator LM723 yang banyak komponennya, tapi di sini hanya beberapa komponen saja seperti ini ya. Nah, jadi di sini kita hanya memerlukan sebuah trapo. Ini trapo ukuran 5 ampere ya. Ini trapo bekas juga. Ini saya pakai dioda 6 ampere. 4 buah dioda ya, karena di sini traponya 0, itu bukan CT. Kemudian disambung ke elko yang agak gede ini. 2 kali 4700 mikrofarad 50 volt, dan ini ada kapasitor juga. Ini bekas semua ya, cabutan dari bekas TV kayak gitu. Untuk filter tegangan. Kemudian di sini ada sebuah resistor juga nih dengan nilai 270 ohm. Dan ini dioda untuk proteksi hubung singkat atau konslet ya, dioda kecil. Dan ada elko juga di sini ya. Nanti akan saya gambarkan skemanya untuk LM317T ini. Nah, ini outputnya karena hanya mendukung sampai 1,5 ampere untuk LM317T ini, makanya untuk menambah jumlah ampere atau arus yang lebih besar itu bisa kita tambahkan transistor daya seperti ini ya. Kalau saya pakainya 2N3055 ya, seperti itu yang sudah populer untuk transistor daya. Jadi di paralel masang ini seperti ini ya. Dan jangan lupa ini dipasang pendingin untuk transistor dayanya ini. Sementara untuk LM317T ini tidak perlu dipasang ya, kalau sudah dipasang transistor. Kecuali kalau misalnya tidak dipasang transistor, ini harus pakai pendingin. Kemudian bagian outputnya ini saya kasih 0,2 ohm 5 watt ya, ini dari emitor ke transistor daya ini seperti ini ya. Dan saya kasih juga ini kapasitor yang agak gede ini untuk filter saja sih ini. Nah, dan untuk potensiometer pengatur tegangan saya sembunyikan di dalam seperti ini ya. Jadi kita bisa tetap mengaturnya dari sini pakai obeng kecil ya. Ini kenapa saya sembunyikan, itu supaya tidak mudah kesenggol ya. Biasanya kalau kesenggol itu tiba-tiba tegangan drop ataupun gede kayak gitu, itu bisa bahaya ya, merusak komponen nantinya, komponen yang pakai power supply ini. Jadi ini saya sembunyikan, sekali-kali saja diputar ini. Nah, biasanya saya gunakan power supply ini untuk berbagai macam kebutuhan, misalnya untuk mengetes rangkaian elektronik. Kemudian untuk ngecas aki juga ini bisa ya, karena ampernya cukup gede di sini. Baik, di sini akan saya gambarkan skemanya ya. Jadi misalnya kita ambil ini sebuah trapo 5 ampere. Ini input AC 220 volt. Untuk traponya sendiri bisa yang 0 ataupun CT ya, ini tidak masalah. Kalau di sini saya pakai trapo 0 kayak gini. Saya pakai dioda bridge dengan nilai tergantung traponya juga ini. Kalau misalnya traponya 5 ampere, kita pakai yang di atas 5 ampere. Yang 6 ampere atau 10 ampere tuh bisa ya dipakai. Jadi di sini saya pakainya 0 dan ini 22 volt. Ini kita hubungkan ke dioda. Ini untuk negatifnya ke sini. Dan ini untuk positifnya. Di sini kita harus pasang elko yang agak gede ya di sini. Kalau saya sih ini pakainya 2 kali 4700 mikro 50 volt ya. Atau bisa juga 1 kali 10.000 mikro seperti itu. Sama saja. Kemudian dipasang juga kapasitor non polar seperti ini ya. Mau 100 nano bisa di sini, atau 220 nano juga bisa. Saya 100N seperti itu. Dan kemudian di sini saya gambarkan IC LM317. Ini untuk kaki 3.
atau input. Ini untuk kaki 1 ya, atau adjust. Di sini saya pakai potensiometer dihubungkan ke ground ya, kurang lebih seperti ini dengan nilai B 5K itu. Kemudian dari sini juga saya pasang sebuah elko kecil dengan nilai 2,2 mikro 50 volt, dan ini nomor 2 nya adalah out ya untuk IC ini. Dan di sini saya pasang sebuah resistor dengan nilai antara 220 ohm sampai 270. Kalau di datasheetnya sendiri biasanya 240 ohm ya, tapi karena agak sulit mendapatkan nilai resistor kecuali kita pasang 120 ohm secara seri, itu bisa ya didapat. Tapi di sini saya pakai 270 ohm. Kemudian di sini saya pasang dioda kecil ya, dioda 1 ampere. Ini untuk proteksi saja sih. Ini 1N4007 atau 4001 juga bisa, ke bagian positif ya. Jadi masangnya seperti ini, jangan terbalik. Ini langsung kita hubungkan ke transistor, 2 buah transistor daya ya di sini, yaitu 2N3055 yang dipasang secara paralel. Ini untuk penambah daya dan melindungi IC ini supaya tidak cepat panas. Untuk bagian kolektornya disatukan juga, dan ini langsung kita hubungkan ke sumber DC yang ada di awalnya. Ini untuk kaki basis, ini kolektor, dan emitter ini berfungsi sebagai output dari rangkaian ini. Ini saya pasang 2 resistor 5 watt dengan nilai 0,22 ohm. Nah, dari sini saya pasang dulu elko kecil. Ini nilainya 100 mikro ya, 50 volt. Dan boleh juga dipasang kapasitor non polar seperti ini, misalnya 100 nano. Nah, di sini akan ada output variabel antara 1,5 volt sampai sekian ya. Nanti akan saya coba cek langsung di rangkaiannya. Ini adalah 0 ataupun negatif ya. Untuk bagian output IC ini juga bisa kita pasang elko kecil di sini ya. Misalnya 100 mikro kayak gitu. Untuk filter saja sih. Dan di sini ada sebuah dioda ya, jadi tadi kelewat. Ini sama ya, 4001 atau 4007, samakan saja. Ya, seperti ini ya. Untuk proteksi saja sih, ini barangkali ada hubung singkat atau kebalik ya, kayak gitu. Ya, kurang lebih seperti ini skemanya. Ya, langsung saja kita tes rangkaian ini ya. Oke, pertama akan saya cek ini tegangan input AC dari trafonya ya di sini. Ya, saya pakainya 22 volt ini. Oke, sekarang akan saya cek tegangan outputnya dari LM317T ini ya, dengan tegangan input AC 22 volt. Ya, dari mulai yang terbawah itu sekitar 1,5 volt ya. Dan kita putar ini ke atas. Saya akan tes ini sampai berapa volt dengan input AC 22 volt ya. Ya, ini sudah maksimal. Ya, untuk outputnya sendiri bisa kita lihat ini sekitar 21 volt ya. Untuk AC 22 volt itu outputnya 21 volt. Baik, ini akan saya coba untuk menyalakan sebuah bohlam bekas lampu motor 12 volt ya, seperti ini. Kita lihat di sini drop tegangannya. Saya ini sudah atur ke posisi kurang lebih 12 volt ya. Kita lihat dropnya di sini. Ya, ada drop tegangan sekitar 1 volt ya untuk menyalakan baterai bekas motor dengan daya 25 watt ini. 12 volt 25 watt. Dan ini cukup terang ya di sini.
Nah ini kalau pakai transistor daya seperti ini, yang panas itu ininya ya, tidak IC ininya, IC ini masih tetap dingin. Nah jadi ini untuk penambah arus dan juga pengaman IC gitu ya, supaya lebih awet aja rangkaiannya. Baik, demikian review LM317T variabel regulator. Semoga video ini menginspirasi ya dan bermanfaat. Terima kasih telah menonton.